أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, marilah kita lanjutkan lagi kajian kitab sepekan sekali setiap hari Selasa ba'da sholatul fajr. Kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Ahmad Ibnu Qudama Al-Maqdisi. Al-Maqdisi nisbah kepada Baitul Maqdis. Mukhtasar Minhajul Qasidin ini ikhtisar dari satu kitab namanya Minhajul Qasidin karya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Dan Imam Ibnul Jauzi adalah ulama pada zamannya yang banyak mengislamkan dari orang Yahudi kepada orang Islam, sekitar 300-an orang, banyak. Kemudian banyak menulis kitab. Imam Ibnul Jauzi, Imam Madhab Imam Ahmad. Tapi Imam Ibnul Jauzi mengambil dari satu kitab namanya Ihya'ul Ulumuddin karya Syekh rahimahullah Abu Hamid Al-Ghazali yang meninggal tahun 505 Hijriah. Memang kitab Ihya'ul Ulumuddin adalah kitab, di sana tidak sedikit hadis-hadis yang maudhu, hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang tidak berguna. Maka Imam Ibnul Jauzi memilih hadis-hadis yang sahih untuk kitabnya, yaitu Minhajul Qasidin. Kitab ini berkaitan dengan tazkiyatun nafas untuk mengokohkan pribadi seorang muslim. Pada pagi hari ini saya membuka kitab ini pada halaman 298. Masih bab tentang ke al-fakir, fakrun, dan kitab zuhud. Bayanu adabu qubulil ato. Jadi di dalam kitab ini Mukhtasar Minhajul Qasidin diterangkan tentang bab adab menerima dari orang yang menerima barang, menerima harta, menerima sesuatu dari seseorang. Maka Imam Ahmad Ibnu Qudamah mengatakan, idza jaa bi ghairi su'alin yambagi ayyulahat fi ma ja'ahu si salasati umurin. Kalau ada orang memberi harta, memberi barang, memberi sesuatu. Idza jaa bi ghairi su'alin fayambagi an yulahat fi ma ja'ahu salasata umurin aw salasatu umurin. Maka hendaklah diperhatikan tiga hal. Idza ja'u bi ghairi su'alin, kalau tidak ditanya, kalau tidak ada pertanyaan. Pertama, nafsul mal, hartanya. Yang kedua adalah ghardul mu'ti. Kira-kira orang memberi ini niatnya apa?
Yang ketiga, ghardul akhta, kira-kira niat saya mengambil, menerima harta ini untuk apa? Itulah seriusnya Islam, seriusnya agama Islam di dalam masalah ekonomi dan di dalam masalah ekonomi dan harta. Al-awwal amma fin nafsil mal fayambagi an yakuna khalian minasyubuhat kullaha fa in kana fihi syubhatin falyahtaris fi ahdihi. Yang kedua adalah, yang pertama adalah hendaklah seorang menerima harta diketahui, yaitu apa? Yaitu minimal hartanya, tidak perinci tapi secara umum. Fayambagi ayyakuna khalian minasyubuhat, hendaklah harta benda ini yang kita akan menerima ini lepas sedikitnya dari syubhat. Syubhat itu apa? Ketidakjelasan. Al halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, yang di antara keduanya adalah syubhat. Ketidakjelasan harta ini. Maka ketidakjelasan harta ini di khalian minasyubhat kulluha fa in kana fi syubhatin falyahtaris an akhdihi. Imam Ibnu Qudamah mengatakan bahwasanya ketika kita mendapatkan harta yang syubhat, harta kita hendaklah lebih berhati-hati. Falyahtaris min ahdihi. Di dalam hadis arba'in, al halalu bayyin wal haram bayyin, diterangkan syarahnya. Kalau ada harta yang haram, harta haram ini pertama ada ulama yang mengatakan bahwasannya dihanguskan, dileburkan. Ada haram dileburkan. Yang kedua adalah beberapa ulama mengatakan adalah diambil secukupnya. Diambil secukupnya, ada manfaatnya, digunakan untuk orang umum. Falyahtaris bil ahdihi. Seperti apa? Seperti bunga-bunga yang di bank, dilihat bunganya berapa, kemudian diletakkan kepada di umum. Artinya umum ini tidak dimasukkan perut, tidak dimasukkan perut, karena apapun makanan yang dimasukkan perut adalah banyak berdampak kepada akhlak, kepada pikiran, dan kepada lingkungan. Itulah fillah rahimakumullah. Fa idza kana fihi syubhatin fahtaris min ahdihi. Kalau ada syubhat, maka hendaklah berhati-hati untuk menerimanya. Imam Ahmad rahimahullah, kalau beliau menamu, diberi orang yang barokah, dia makan banyak orang ditamu. Saya menamu, saya ketemu dengan orang yang soleh, orang yang alim, ulama, maka makanannya insya Allah penuh berkah, makan yang banyak. Kalau dia bertemu kepada seorang yang kurang bagus, maka dia makannya sedikit. Itulah Imam Ahmad bisa membedakan antara mana yang halal dan mana yang baik. Imam An-Nawawi rahimahullah yang mengarang kitab Imam Nawawi yang mengarang hadis arba'in An-Nawawiyah. Imam An-Nawawi ini dari Syam. Sepanjang hidupnya, di sepanjang hidupnya, takdir Allah tidak pernah memakan buah-buahan yang di Syam. Ini karena itu, padahal itu halal. Yang halal tidak dimasukkan ke perutnya. Itulah Imam Nawawi. Setiap hari, umurnya Imam Nawawi sekitar 45 atau 50-an. Takdir Allah, Imam Nawawi banyak menulis. Salah satunya kitab Al-Minhaj. Imam Nawawi ini kitab di dalam madhab Imam Syafi'i. Kemudian banyak lagi. Kemudian Riyadhus Shalihin, itu Imam Nawawi.
banyak. Karena terjaganya dari hal-hal yang haram. Ketika nulis Imam Nawawi malam itu, penanya itu menjadi lampu, ditulis karena berakahnya. Tidak ada lampu listrik, tidak ada lampu apa dari lampu tradisional. Tapi ketika Imam Nawawi menulis, diceritakan di dalam banyak biografinya, penanya menjadi lampu karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang dahulu. Sekarang siapa tidak mengenal kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, semuanya dipakai. Syarahnya hampir puluhan, mungkin ratusan syarah daripada hadis Arba'in. Dinamakan hadis Arba'in bukan karena jumlahnya 40, karena diambil daripada hadis. Siapa yang menghafal hadis 40 hadis, maka di hari kiamat kelak nanti dikumpulkan dengan orang-orang yang alim di surga. Jumlahnya lebih dari 40, yaitu 48 atau berapa. Itulah fillah rahimakumullah Imam An-Nawawi ketika beliau menjaga hal-hal yang haram. Waqad taqaddama fi kitabil halali wal harami darajatu syubhat, derajatnya syubhat tidak diterangkan. Wa ammal ghardul mu'ti fala yahlu imma ayyakuna talaban lil mahabbah wa huwa al hadiyah fala ba'sa fi qubuliha idza lam takun risfa falam takun mihi minhu. Jadi rinci adab orang yang memberi, kemudian ada orang yang menerima. Orang yang ketika orang yang memberi ini kalau niatnya cinta lillahi ta'ala atau sedekah, dia diterima. Kalau selain itu fa idza lam takun riswah wa lam takun minhu fihi wa lam yakun fiha minhu. Kalau ada unsur-unsur riswah, apa riswah itu? Riswah itu mengambil, korupsi. Kalau ini bahasanya orang sekarang yaitu gravitasi. Jadi kalau kita muncak tender, kalau kita mau menang tender di pemerintah, kita ketuk kepalanya, Pak, tolong menangkan tender saya, menangkan atau beli barang saya, kemudian diberi hadiah. Saya umrohkan Pak, saya hajikan Pak, gratis dari saya. Nah, ini ada unsur, tidak lagi ada unsur apa? Tidak ada lagi unsur kejujuran. Ada unsur tadi itu, memenangkan, ada maksud riswah. Maka disebutkan di sini, fala ba'sa bi qubuliha idza lam takun riswah falam takun minhu. Nah, ini ya. Itulah fillah rahimakumullah, dilihat. Maka orang meminta ada adabnya, orang memberi juga ada adabnya. As-sakin as-sani ayyakuna ghardul mu'ndi as-sawab wa huwa zakati was sadaqah fa alai ayyandura fi sifati nafsihi hal huwa mustahiq am la. Ayyakuna ghardul mu'ti, apa memberikan pahala zakat dan sedekah, diberikan, memberikan banyak sedekah. Kenapa? Karena orang yang lauman ini, orang yang beri sedekah ini temannya orang berani. Dan pengecut itu temannya bakhil. Kalau orang itu banyak memberi, banyak sedekah, banyak dermawan, itu pemberani. Kalau kita melihat orang itu berani, pasti di dalam sifatnya yang tidak bisa dilihat dia memberi. Kalau kita melihat orang itu pengecut ini tidak lepas dari sifat bakhil. Jadi bakhil itu temannya pengecut, dermawan itu temannya orang berani. Itu tidak bisa dilepas. Kemana-mana saudara kembar, di mana ada pengecut di situ ada bakhil. Orang ada sifat kebakhilan. Sifat orang dermawan, dia akan pemberani. Dan itulah fillah rahimakumullah, banyak itu. Kemudian di sini sawab dengan zakat dan sedekah. Dan sedekah ini banyak diceritakan
di mana negara Teluk. Ketika itu punya ibunya rumah tangga ini punya sakit kanker, sakitnya itu luar biasa. Tidak bisa, dokter sudah angkat tangan. Nah, dokter ini ketika itu mempunyai pembantu. Baik, takdir Allah pembantunya ini. Kemudian kalau pembantu ini ke kamar mandi, lama sekali, bingung. Tuannya ini perempuan ini, majikannya ini bingung, kenapa pembantu saya ini di dalam kamar mandi lama sekali. Dilihat, ternyata diselidik, ternyata air susunya itu banyak. Ditanya, kenapa, ada apa masalahnya? Diomongkan, ketika saya berangkat untuk mencari kerja di negara Teluk ini, saya meninggalkan bayi untuk mencari nafkah. Bayi ditinggal, kemudian dia berangkat, sehingga air susunya sedang sakit sekali. Ketika itu majikannya memutuskan untuk pulang. Kamu saya gaji bukan 1 bulan, tapi saya gaji 1 tahun. Kemudian kalau sudah selesaikan, anak itu menyusui berapa? 2 tahun. Wa fisaluhu fi amain. 2 tahun kamu pulang lagi ke rumahku, bekerja lagi. Diberi 2 tahun itu, diberi gaji, diberi tiket. Apa yang terjadi? Majikannya yang mempunyai sakit kanker tadi sembuh. Itulah fillah rahimakumullah. Karena itulah fa innas shadaqata tudfiul bala. Sesungguhnya terkadang sedekah itu menutup semua bencana. Sembuh. Kemudian ke dokternya heran-heran. Yang tadi untuk dirujuk, ternyata kankernya, penyakitnya, di mana dokter itu sudah akan angkat tangan, sembuh. Itulah keajaiban sedekah. Ajaibnya sedekah. Lebih-lebih sedekah kalau waktu fajar diutamakan. Itulah fillah rahimakumullah. Fa huwa zakatu was sedekah. Fa alai an yandura fi sifati nafsihi hal huwa mustahiqqun amla. Saya ini berhak mendapat atau tidak, itu adabnya. Yang ketiga adalah ayyakuna ghardul mu'ti syuhra warriya. Hendaklah orang yang memberi itu kita tahu, kita prediksi, niatnya itu apa? Syuhra, cari nama. Riya, sum'ah. Fayam bagi ayyarudda alaihi qasduhul fasid. Diberikan, hendaklah dia memulangkan tidak menerima hartanya. Dan ini memang sifat daripada kerajaan, pemerintah, penguasa begitu. Penguasa itu kalau dia mau runtuh, kalau dia jatuh, dia itu mesti dekat ulama. Dia cari ulama yang dekat. Kalau kekuasaannya itu masih kuat, jauh ditertadolim ulama ini. Kalau kekuasaannya mau runtuh, dia cari ulama untuk menguatkan. Dan itulah apa yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun di dalam kitabnya Al-Muqaddimah. Dan memang terjadi ketika Soeharto mau turun 98, itu banjir istana itu. Tapi ulama-ulama akhirnya tidak bisa menolong Soeharto. Tapi itulah orang-orang yang zalim. Itulah fillah rahimakumullah. Ayyakunal mu'ti syuhra wariya sum'ah fayam bagi ayyarudda alaihi qasduhu al-fasid fala ya'khudhuhu. Jadi memang ada orang-orang yang riya, sum'ah, ditunjukkan, saya bantu ini, maka hendaklah dilihat. Maka kalau ada orang memberi, Imam Qudamah ini minimal dilihat orang itu.
apakah dia sedekah, apakah dia mukhlis, orang yang ikhlas, apakah dia riya. Li'annahu idza qabilahu yakunu mu'inan ala qasdihi al-fasid. Lebih rinci lagi Imam Ibnu Qudamah, kalau kita menerima dari sedekah, dari harta, benda, apa saja orang yang riya, sum'ah, cari nama, maka Imam Qudamah mengatakan hendaklah jangan diambil. Kenapa? Kalau kita menerima itu ada unsur menolong keriaannya itu. Subhanallah. Lebih rinci. Kenapa tidak boleh menerima harta dari orang yang riya? Imam Ibnu Qudamah mengatakan li'annahu idza qabilahu yakunu mu'inan lahu ala qasdihi al-fasid. Karena kalau kita menerima harta orang yang riya, sum'ah, cari nama, kita otomatis menolong mu'inan dari niatnya yang tidak jelek, yang tidak bagus itu. Wa amal ghardu fil ahdi falyandur ahwa muhtajun ilaihi au mustagnin. Kalau kita menerima, memang terpaksa menerima, maka apakah kita ini terpaksa menerima atau tidak, dan itu dipulangkan kepada masing-masing. Itulah fillah rahimakumullah, adab dalam memberikan, adab di dalam memberi dan menyalurkan harta dan memberi. Semuanya adab, semuanya ada adabnya. Demikianlah kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik wal hidayah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakirna ma nasina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbana ala dinik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ya muallimal qulub, Allahumma ya muallima Ibrahim alimna, ya mufaimas Sulaiman fahimna. Allahumma anfa'annal bala wal waba, Allahumma anfa'annal bala wal waba fi baladina hadha khasah wa bil buldanil muslimina amah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.